Kamu masih dengerin Kobis, Kongko Bisnis. Selamat malam Mas Ali Akbar. Halo, selamat malam Mas Ali. Ya, selamat malam Mas Dani. Iya. Jadi Kanca Muda tweetnya adalah akun Twitternya adalah @pakar.seo. Pakar SEO. Namanya, Sebentar. Kenapa Pakar SEO? Ayo, ini nih awal banget kita ngomongin soal digital, soal ngomongin medsos, dia sendiri ngasih nama Pakar SEO. Nama Kenapa aslinya nih? Padahal sudah bagus. Ali Iya. Akbar. Tuh, ya, Ali loh. Akbar. Orang banyak manggil saya Pakar SEO. Oh, Pakar. Pakar SEO. Dipisah kayak gitu. Dipisah, bukan pakar ya Kanca Muda. Jadi Pakar SEO. Oh gitu. Ngomong-ngomong katanya sudah sebulan di Jogja tapi ya? Hah? Iya, betul. Bagaimana Saya kesannya tinggal di Jogja? Katanya Wah. hijrah ke Jogja ini, hijrah ke Jogja itu seru. Nggak pernah ada orang yang nawarin motor, tahu-tahu Mas ikut langsung ke masjid yuk gitu. Ada yang- Cuma di Jogja doang. Di Jakarta. Diboncengin bareng ke Dibonceng ke masjid. Dia sebelumnya kan orang Jakarta dah. Ah, Orang Jakarta. Abang ini orang Di Jakarta. Oh, terus dia katanya melakukan resolusi pengen hijrah dari satu kota ke kota lain. Betul. Hijrah Nah, ini- untuk berlimpah. Nah, kota pertama 3 bulan ini dia tinggal di Jogja. Mhm. Anak istrinya dibawa ke sini ya toh. Mhm. Dan itu apa namanya? Dijadikan buat bikin apa pelatihan dia. Pelatihan. Jadi Luar biasa ya. tim Jogja itu kan udah membibit tanaman. Saya memupuknya saja. Jadi nanti habis dari Jogja pindah ke Makassar, Bali. Oh, udah ada timelinenya sendiri. Udah, Oh sampai gitu. Di 2000 Jogja kira-kira sampai berapa lama? sampai Desember 3 bulan. Sampai Desember dia bakal ngajarin karena sampai minggu depan sudah antri ya jadwal Iya. orang yang mau belajar Alhamdulillah. bagaimana memanfaatkan sosial media buat bisnisnya. Ya. Beruntung banget dong kita datengin. Kopis Wah, malam ini. walaupun singkat padat Soalnya dan kalau tepat. ikut pelatihannya seminggu Berapa, itu Kang? seharga gadget ini ya. Oh, serius? Serius dan Oke. buat beli motor dapat 3 bonus odol. Oke. Alah, bonus odol. Oke. Kita nggak mau manjang-manjang untuk blable, kita langsung kursusnya dibuka sekarang. Oke, siap. Oke. Mas Ali Akbar. Jadi Yes. malam ini kita ngobrol santai. Jadi Oke. kalau di Kobis memang kita asal cuawaan aja Iya. tapi dapat ilmu. Ya Coba toh? lagi apa? Cuawaan ini bahasa Jawane apa ya? Sak brahokmu lah. Wah, sak brahokmu. Belum tahu ya. Bentar, emang asli mana sih, Mas? Saya kalau Bapak Ibu Ujung Pandang. Oh, Ujung Makassar. Cuman Pandang. ayah lahirnya di Jakarta. Pantes gitu kan dari bilang dari Jakarta kok language-nya bukan Jakarta. Aneh orang Jakarta, Bos. Jadi kok agak-agak sedikit sosokan gua orang Jakarta. Lah, ya, pokoknya kita telanjangi dia. Oke. Menarik. Seorang Ali Akbar saya kenal waktu itu 2 tahun yang lalu dan Mhm. waktu kita ngisi seminar talkshow ya bareng di Jogja. Mhm. Ada aku, ada Ali Akbar, ada beberapa orang lain juga yang diundang sebagai pengisi acara. Mhm. Dia penghudung acara nih yang ngisi. Cuman yang tadi awal-awal kita ngomong aja dia tiba-tiba ngeluarin siapa mau BlackBerry, bawa dus isinya BlackBerry. Bayangin padahal itu event gratisan, kita nggak dibayar dan dia Malah? bagi-bagi BlackBerry di event tersebut di Kok talkshow bisa? tersebut. Nah makanya itu apa itu dari hijack dari mana, nyelundupin dari mana, itu selalu setiap seminar dia bagi-bagi BlackBerry. Oke. Nah, waktu BlackBerry masih ini smartphone, Ah. sekarang kan stupid phone. Nah, tetap smart katanya. Tetap smart. Pada ganti katanya. Iya. Sudah bisa ngeping katanya gitu. Nah itu terus ketemu Ali Akbar juga waktu dia di Pesta Wirausaha di Pesta Jakarta Wirausaha ya. Jakarta. Kita jadi sama-sama pengisi Lanjut. beda kelas. Terus dia belum lama ini ngasih tahu aku bocoran. Mhm. Mas Sabtu tahu nggak? Ternyata nilai tweetmu itu paling nge-tweet itu senilai 4 juta. Aku kan kaget. Oh. Loh, dari mana taunya? Ternyata dia punya software yang bisa menghitung seberapa nilai tweet kita. Ya. Oh gitu. Kebetulan followerku kan 71.000. Kalau aku nge-tweet gitu, terus di retweet berapa orang, di mention berapa orang yang mengakses itu bisa ketahuan dengan rumus algoritma yang rumit yang aku bingung, sinus kosinus, nggak jelas itu pokoknya. Tiba-tiba muncul berapa nilai tweetku. Secara otomatis. Secara otomatis. Nanti kita demoin dia, oke? Oh, siap. Berapa harga Geronimo, berapa nilai Siap. Dani Arya? Siap. Followermu piro? Aku ming sewu ya, Mas. Sewu, berarti ya 500 gilo. Lapopo tetap berharga. Tenang dan. Ya, wes. siap. Mas Ali, Yes. sekarang mau tanya, SEO itu apa? SEO itu singkatannya dari Search Engine Optimization. Ya, apa itu?
Jadi bagaimana cara kita menampilkan nama bisnis kita di Google halaman 1. Kenapa Google? Kenapa nggak Yahoo? Karena orang Indonesia 95% menggunakan Google mencari informasi. 95%. Itu sudah ada rumusannya dan terbukti benar. Risetnya ada, betul. Emang bener sih. Nah, jadi kalau di internet itu seperti sebuah gunung, ada 73 jalur pendakiannya. Oh ya? Cara nyari uangnya. Oh, itu kamu neliti sendiri? Aku dapat sendiri. Oh, ini ilmu kelas tinggi. Ayo bongkar malam ini, bongkar sampai jam 12. Aduh, saya menyesal kenapa tadi saya nggak minum multivitamin ya. Ya. Sebuah internet itu ada 73 cara nyari uang di internet. Oke. Cara yang pertama saya ambil adalah SEO. Karena saya mendalami, jadi kalau naik gunung, wah udah tahu nih SEO kayak gini. Turun lagi, ngambil jalur selanjutnya. Turun lagi. Saya sih baru 38. Aku baru 38 cara dari 73 cara itu. Dan yang paling banyak menghasilkan duit yang SEO sebenarnya. SEO. Pantesan dia pakai akun @pakar.seo. Bukan @Ali Akbar gitu loh. Iya, jadi itu adalah udang di balik penggorengannya kan Cang Muda ya. Dia dihargai dari situ, ngundang pakar SEO, Ali Akbar udah tahu gitu loh. Di search aja langsung di Google langsung keluarnya Twitternya dia ya. Bener, pinter. Ngomong 1 jam motor 1. Gitu loh, dan orang kalau pinter tuh dihargai gitu. Kalau tahu banyak ilmu tuh wah luar biasa langsung. Nah, terus contoh sih kalau misalnya itu SEO yang bisa digunakan saat ini apa sih yang paling lagi seru-seru sekarang ini? Sekarang ini orang pengen misalnya bisnisnya dia let's say kaos. Kayak aku lah. Sampean. Terus kaos mau dijual di mana-mana di seluruh Indonesia. Nah, SEO-nya main ke local business optimization. Jadi kalau cari kaos jogis di Makassar, enter, harus ada tuh nomor handphonenya yang bisa langsung order di Google. Kaos jogis di Medan, enter, harus kelihatan. Nah, itu yang sekarang lagi trennya. Tapi emang algoritmanya kan beda-beda terus, ganti-ganti terus, Google update terus. Itu SEO itu berarti digunakan untuk bisnis yang sudah online saja atau masih bisnis yang belum online? Enggak, justru Soto bisa. Mas Dani yang belum buka itu perlu bisa di SEO. Enggak apa-apa. Jadi desain dulu bisa. Artinya bisnis yang belum kelihatan gede mau digedein di internet bisa. Jadi di internet tuh kalau perusahaan nggak kenal SEO, walaupun dia segede paus, kelihatannya catering. Oh gitu ya. Kalau dia nggak pakai SEO. Asik-asik istilahnya. Di internet itu perusahaan segede paus hamil kentut tawon, gede banget toh ya toh. Itu kelihatan segede teri kalau nggak di SEO. Tahu nggak? Jadi tadi paus hamil keentup tawon. Kok bisa sampai akhirnya yang gede di dalam dunia internet kalau dia tidak di SEO, tidak diakali supaya dikenali Google, dia itu kelihatan seperti teri. Ya. Caranya, saya harus jelasin 15 jam belajarnya. Aduh, ya aja. ampun. Jelaskan dalam waktu 5 menit. Kira-kira proses sederhananya gimana sih? Gitu. Jadi sebenarnya kalau yang bilang tadi adalah perusahaan gede ataupun bisnis gede segede paus, kalau kita search di internet ternyata susah untuk dilihat karena makanya itu diartikan adalah sebesar teri doang ya. Jadi ada perusahaannya kecil, tapi karena SEO-nya jago gitu ya, dia pakai rumus-rumus SEO-nya dengan cermat, itu kayak paus. Gitu ya. Justru malah sebaliknya juga bisa. Dan orang yang jualan toko apa, kita bayangin tokonya wah di pinggir jalan. Iya benar. Ternyata di kos-kosan. Cuman karena jago SEO, ketik di Google dia muncul paling atas. Gitu loh. Dunia online tuh gila-gilaan. Oke. Sekali kita nggak mari kita mulai. Ini udah mulai dari tadi. Aduh, maksudnya tadi kan muda tuh udah kuping. Enggak, maksudnya tadi kan ini bagaimana caranya kita menerapkan gitu loh. Ini langsung di start dari sekarang. Gimana Mas? 15 jam ini kita 5 cara. SEO itu saya belajarnya pakai sertifikasi internasional, jadi belajar secara serius gitu. Ada ujiannya, lulus apa nggak lulus ketahuan semua online gitu. Di luar negeri. Luar negeri. Oh iya. Nah itu ceritanya belajar 200 jurus. 200 jurus. Nah indahnya di Indonesia ini pakai 10 jurus aja masuk ke halaman 1 Google. Oh ya? Iya, jadi nggak usah 200 saya pelajari. Saya juga kan tahunya sayang juga nih belajar sampai 200, tapi udahlah nggak apa-apa. Nah yang diajarin sama murid-muridku itu 10 dari 200 jurus itu yang waktunya 15 jam. Waduh, itu orang-orang di luar pada apal 200 jurus itu. Bentar. 10 jurus aja dalam 15 jam. Dia 200 jurus berapa jam ya? Makanya luar negeri, Bro. Iya sih. Iya, mahal bayar sana. Terus lanjut. Nah, makanya
setelah naik gunung SEO, ternyata aku pas naik ke atas tuh ngeliat uangnya banyak, tapi sadar bahwa ternyata SEO bukan segalanya. Ternyata SEO tuh harus dipadanin pakai tiga hal, jadi 3 item yang diangkat jadi satu. Apa itu? SEO, Search Engine Optimization, terus harus ditambah sama CRO, Conversion Rate Optimization, tambah juga sama LBO, Local Business Optimization. Nah, 3 ini itu saya ramu menjadi satu ilmu namanya ilmu optimasi. Optimasi. Nah, itu lebih simpel. Tapi istilahnya emang rumit. Iya, kalau dijadiin nama menu sotomu dan keren itu. Soto Local Business Optimization. Wong nyebut ya Mas Dani, soto Local Business apa iki sih isine opo soto iki ngono wae lah. Istilah luar negeri semua. Bener. Pokoknya optimasi. Iya, udah ujung-ujungnya 3 itu mengerucut ke satu hal, ilmu optimasi. Yang jadi brand. Udah didaftarin trademark dia. Daftarin hakinya, merek jidatnya itu ditulis Ali Akbar tuh CEO. Optimasi. Ada darahnya CEO-nya. Ada darahnya. Oke. Contoh real lagi. Ini tadi berarti sudah 3 jurus tersebut mengerucut jadi satu. Ya. Misalkan kita ambil ada seorang anak muda, yaitu dia punya bisnis, misalnya ini aja lah gampang, marketing. Oke. McLaren is everything. McLaren. Nah, itu McLaren. Bener. Nah, ini dia jualin gampang-gampangnya lah, batik punya temennya. Ya toh dia tangan kedua berarti. Tangan kedua. Dia nggak punya pembatik, dia tidak punya toko batik, dia pokoknya benar-benar McLaren. Ya. Gimana caranya supaya dia bisa jualan batik tembus ke luar negeri dengan ilmu SEO? Oke. Kasih tahu jurus. Kalau dia ngincer luar negeri, berarti dia harus bikin website sesuai dengan bahasa incerannya. Kalau dia bahasa Inggris. Dia mau jual ke Zimbabwe. Bahasanya apa? Zimbabwe. Zimbabwe sih. Siapa tahu orang sana hitam-hitam batikan semua dan UK aja udah syukur di Zimbabwe. Itu pertama. Terus kedua, menggunakan bahasa yang ini tadi. Menggunakan bahasa sananya, bahasa incerannya. Yang kedua, daftar ke Google Webmaster Tools. Jadi daftar ke Google Webmaster Tools. Jadi kan itu web kan dibikinnya di Indonesia nih. Maka Google cuma nangkapnya ini mungkin pasar Indonesia saja. Nah, untuk setting dia harus masuk Google Webmaster Tools untuk memilih kota-kota atau negara-negara mana yang mau dituju. Tergantung bidikan yang tadi yang dia mau buat ya. Mereka di sana Google-nya bukan google.com doang kan, google.com.us atau UK. Kalau kita .co.id ya benar. Kita harus meletakkan website kita sesuai dengan Google di sana mereka. Terus yang ketiga sebenarnya, maka tadi saya bilang SEO bukan segalanya kan. Channel lain harus dibuka oleh si marketing ini. Setidaknya ada 9 channel tuh marketing ya. Sosial media marketing, search engine marketing. Sosial media berarti Twitter, Facebook di sana dan lain-lain itu. Instagram di sana. Terus ada foto marketing, ada video marketing, ada channel marketing, ada community marketing. Ada 9. Nanti aku listing ini. Apal itu ya? Pintar tenanan. Percaya kalau dia belajar ke luar negeri. Iya sih. Ya iyalah. Dan saya aja bengong dari tadi. Gitu, Iya. Oke. Kita belajar ke yang pertama dulu, sosial media marketing. Apa itu? Nah, piye caranya? Jadi kalau SEO, jadi SEM namanya, Search Engine Marketing itu ada 2 mas, SEO dan PPC. SEO dan PPC. Nah, PPC ini harus pelan-pelan nih karena bahasanya asing semua ini. Kanca muda pada protes di Twitter pelan-pelan. Iya. Mas Ali, yang jelasinnya pelan-pelan ya. Aku tarik. Dicatat ya. Oke. Jadi SEM ya, Search Engine Marketing itu ada 2. Pecahnya 2 jadi SEO dan PPC. Kalau SMM, Social Media Marketing, itu pecahnya banyak. Waduh. Ya, yang tenar di Indonesia Facebook sama Twitter. Walaupun Anda harus jadi buzzer di semua channel. Jadi kalau jadi marketing harus cobain semua channel, tapi diukur channel mana yang bisa ngasih uang lebih banyak. Triknya kita masuk ke Twitter. Yang simpel aja deh dunia kita sehari-hari. Dan gue bukan mau sombong. Iya. Cuman ngasih tahu. Saya dan Ali Akbar tuh udah dibayar buat nge-tweet. Jujur ini. Kalau mereka dibayar untuk nge-tweet, saya dompleng aja. Ini sebenarnya ngasih tahu Kanca muda. Ternyata follower berapa sekarang, Mas? 80-an ribu. 87.000, aku 71.000. Aku minggu ini dibayar oleh sebuah event di Jakarta, yaitu senilai sekian lah, yaitu untuk nge-tweet event mereka. Sekali tweet dan beberapa kali tweet untuk paketnya. Ada. Jadi Mas Sabtu hari nge-tweet 30 kali, fee-nya sekian. Itu aku sudah jobku yang keempat sejak tahun kemarin. Awal tahun lah. Dan itu orang nggak sadar aja kan aku nge-tweet di sela-sela itu, karena itu banyak materi yang aku sampaikan. Betul.